Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Di sini kami kelompok 5 akan menyampaikan materi kami. Di sini kami sudah ambil judul tentang pengertian ruang lingkup dan signifikasi sosiologi pendidikan. Namun sebelumnya masuk di pembahasan, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, baik. Langsung saja kami masuk materi. A. Pengertian sosiologi pendidikan. Ditinjau dari segi etimologisnya, istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua perkataan, yaitu sosiologi dan pendidikan. Maka sepintas saja telah jelas bahwa di dalam sosiologi pendidikan itu yang menjadi masalah sentralnya ialah aspek-aspek sosiologi di dalam pendidikan. Pedagogi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata pais artinya anak dan again diterjemahkan membimbing. Jadi pedagogi yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan tentang pendidikan. Yang pertama di sini adalah John Dewey. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Kedua, Langford. Mendidik adalah mempengaruhi anak dalam usaha membimbingnya supaya menjadi dewasa. Usaha membimbing adalah usaha yang disadari dan dilaksanakan dengan sengaja antara orang dewasa dengan anak yang belum dewasa. Yang ketiga, Hogerfold. Mendidik adalah membantu anak supaya ia cukup cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya sendiri. Yang keempat, Roseum. Pendidikan adalah member kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Yang kelima, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dan agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keenam, Abu Ahmudi dan Nur Ubihiyati. Dalam buku ilmu pendidikan, mereka menyatakan pendidikan pada hakikatnya suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilaksanakan oleh orang dewasa kepada anak, sehingga timbul interaksi dari kebudayaan agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus-menerus. B. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan tidak hanya mencakup semua sosiologi yang dianggap penting dan perlu dikendali oleh para calon guru. Artinya semua bahan sajian sosiologi yang diperuntukkan bagi calon guru, para administrator pendidikan diharapkan mengetahui sosiologi dan mengambil manfaat daripadanya di dalam pengadministrasian sekolah. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses-proses sosial dan pola-pola sosial yang berlangsung dalam sistem pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kombinasi tindakan-tindakan sosial, dan sosiologi melakukan analisis terhadap interaksi manusia. Menurut S. Nasution, ada beberapa pokok penelitian sosiologi pendidikan, yaitu hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat, meliputi 1. Fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Kedua, hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Ketiga, fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural. Yang keempat, hubungan pendidikan dengan sistem tingkat status sosial. Fungsi sistem pendidikan formal bertarian dengan kelompok rasial dan kultural. B. Hubungan antar manusia dan dalam kelompok.
dalam sekolah. Analisis struktur sosial di sekolah antara lain yaitu: 1. Hakikat kebudayaan sekolah. Ada perbedaannya dengan kebudayaan di luar sekolah. Jadi memang kita tahu bahwa kebudayaan sekolah punya hakikat yang berbeda dengan perbedaannya dengan kebudayaan di luar sekolah. Kalau di sekolah itu penerapannya terstruktur dan sistematis dengan beberapa pola-pola pembelajaran yang sudah disajikan. Namun kebudayaan di luar itu suatu pokok pikiran yang atau pengetahuan yang dapat dengan panca indera sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat di suatu daerah tertentu. Kedua, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah yang antara lain meliputi berbagai hubungan antara berbagai unsur di sekolah, kepemimpinan dan hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial dan pola interaksi formal seperti terdapat dalam GLIPS serta kelompok-kelompok murid lainnya. C. Pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah. Selain perkembangan pribadi anak, juga kepribadian guru merupakan pokok penelitian seperti 1. Peranan sosial guru. Kita melihat bahwa sebuah peranan sosial dari guru itu sangat lebih didominasi dalam lingkungan masyarakat dibanding orang yang berprofesi lainnya. Yang kedua, hakikat kepribadian guru. Jadi memang kepribadian guru itu sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mempengaruhi seorang anak untuk ke arah yang lebih baik. Ketiga, pengaruh kepribadian guru terhadap kelakuan anak. Kepribadian guru atau moralitas seorang guru itu apabila baik, maka anak pun demikian akan menjadi baik pula. Jadi kita harus menggarisbawahi bahwa guru adalah contoh untuk anak-anak, masa depan anak untuk yang lebih baik. Yang keempat, fungsi sekolah dalam sosialisasi murid. D. Sekolah dalam masyarakat. Menganalisis pola-pola interaksi antara sekolah dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dalam masyarakat di sekitar sekolah. Antara lain, 1. Pengaruh masyarakat atas organisasi sekolah. Jadi memang kita tahu bahwa sekolah itu dibangun dan didirikan oleh masyarakat itu sendiri untuk membina karakter anak itu sendiri dalam lembaga formal itu di organisasi sekolah. Kedua, analisis proses pendidikan yang terdapat dalam sistem-sistem sosial dalam masyarakat luar sekolah. Jadi kita perlu tahu bahwa pendidikan yang diterapkan di organisasi sekolah itu harus relevansi dengan kebutuhan masyarakat di luar dan sesuai dengan perkembangan era globalisasi saat ini. Yang ketiga, hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi pendidikan atau sekolah itu dibangun oleh masyarakat itu sendiri, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. 4. Faktor-faktor demografi dan ekologi dalam masyarakat yang bertalian dengan organisasi sekolah yang perlu untuk memahami sistem pendidikan dalam masyarakat serta integritasnya di dalam keseluruhan kehidupan masyarakat. C. Signifikasi sosiologi pendidikan. Jadi sosiologi pendidikan sangat penting untuk diajarkan pada PAI karena bertujuan agar pendidikan mampu memahami masyarakat dan seluruh latar belakang sosial tempat di mana peserta didik tinggal serta pendidikan mampu memberikan pengajaran yang sesuai dan efektif sehingga peserta didik mampu memahami apa yang telah disampaikan oleh pendidik. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulan, saya ambil di sini sosiologi pendidikan ialah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasikan pengalaman. Ruang lingkup sosiologi pendidikan diantaranya hubungan antar sistem pendidikan dan proses sosial dan perubahan kebudayaan. Fungsi sistem pendidikan formal di dalam proses pembaharuan sosial, fungsi sistem pendidikan di dalam proses pengendalian sosial, hubungan antara sistem pendidikan dengan pendapat umum, hubungan antara pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status, dan keberartian pendidikan sebagai suatu simbol terpercaya di dalam kebudayaan demokratis.
sebagai calon guru, memang kita harus bisa memahami semua hal yang berbeda di sekitar kita, baik masyarakat, peserta didik, lingkungan, dan sebagainya. Namun apabila kita tidak mendapatkan pendidikan yang kurang bagus, maka dengan melihat perbedaan itu akan sangat berpotensi konflik. Tapi kalau kita pendidikan secara baik, secara rapi, maka kita akan melihat konflik atau perbedaan sebagai suatu kekayaan di tengah-tengah kita, yang dimana kita harus mengelola untuk saling melengkapi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kata kalimat yang salah, saya mewakili kelompok 5, kami minta permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sebagai saran dari saya, teman-teman, penyampaian materi ini memang belum sempurna, tapi teman-teman ambil dia punya hikmah saja, sehingga apa yang kami sampaikan ini dia punya baik teman-teman terima, dan yang tidak baik teman-teman boleh kembalikan kepada kami. Demikian, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.